Nah, pada saat yang bersamaan, akhirnya Yesus mengajar di sinagoga yang pada saat itu berfungsi sebagai pusat ibadat sebetulnya. Pusat ibadat, pengajaran, komunitas sosial bagi bangsa Yahudi, dan orang Farisi sebagai penjaga tradisi itu punya pengaruh yang cukup besar lah ya di sinagoga itu. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa orang Farisi dan Herodian itu yang biasanya mereka bersaing, tapi sekarang mau bersekongkol itu bersekutu untuk melawan Yesus karena melihat ada ancaman. Dan kita tahu bahwa pada abad pertama masih pada konteks itu, Yudaisme itu memang sangat terpolarisasi ya. Ada kaum Farisi yang menjaga hukum-hukum dan juga ada elit Saduki misalnya, dan juga beberapa kelompok lain yang kecil-kecil seperti Esenial ataupun Zelot. Dan dalam hal ini kaum Farisi memperhatikan Yesus karena Yesus memperlihatkan otoritasnya dalam pengajarannya, dalam interpretasi Taurat yang pada saat itu menantang status quo mereka. Jadi mestinya tentang agama harusnya datang pada kaum Farisi gitu ya. Tapi Yesus tiba-tiba memberikan pengajaran dan ternyata punya wibawa itu. Nah, sehingga itu menantang status quo mereka. Dan tindakan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat itu tidak hanya sekedar perilaku medis saja, tapi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu provokasi terhadap ajaran agama mereka secara teologis ataupun secara politis pada saat itu.